warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dengan NIM 24000160012, kelas A Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rian Hidayat. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama, penghitungan break-even point proyek. Adapun data yang diberikan, dan untuk menghitung BEP menggunakan rumus berdasarkan data dan perhitungan berikut hasil perhitungannya. Berdasarkan penghitungan BEP, proyek ini akan mencapai titik impas ketika penjualan tersebut mencapai 300 unit sistem atau total pendapatan sebesar 450 juta rupiah. Angka ini itu menjadi acuan yang sangat penting dalam perencanaan target penjualan dan strategi pemasaran untuk memastikan keberhasilan proyek. Yang kedua, penghitungan target laba tahunan. Dengan penghitungan BEP, break-even point bisa menjumlahkan biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi kontribusi margin per unit. Sehingga, berdasarkan penghitungan di atas, untuk mencapai target laba tahunan sebesar 200 juta rupiah, perusahaan inovasi digital itu perlu menjual 500 unit. Nah, jumlah ini itu akan memastikan bahwa perusahaan itu tidak hanya menutupi biaya tetap, tetapi juga meraih laba yang diharapkan. Yang ketiga, komponen anggaran IT budgeting. Dalam menyusun IT budgeting untuk tahun fiskal yang mendatang, perusahaan itu inovasi digital itu perlu mempertimbangkan beberapa komponen anggaran. Yang pertama, itu pembelian perangkat keras. Yang kedua, itu pembelian perangkat lunak. Yang ketiga, itu pelatihan karyawan. Yang keempat, itu pemeliharaan dan dukungan. Yang kelima, keamanan informasi. Keenam, IT procurement. 7, manajemen perubahan IT. 8, cadangan anggaran. Nah, dengan mempertimbangkan semua komponen anggaran ini, perusahaan inovasi digital itu dapat menyusun anggaran yang terstruktur dan efektif untuk mendukung pengembangan infrastruktur IT mereka. Keempat, rencana anggaran IT budgeting. Nah, berikut ini adalah rencana anggaran IT yang telah disusun. Yang pertama itu perangkat keras, meningkatkan performa server untuk mendukung aplikasi baru dengan cost type CAPEX. Nah, perangkat lunak itu memastikan langsung operasional software yang digunakan pelatihan meningkatkan keterampilan karyawan dalam teknologi terbaru dengan cost type ini dua-duanya OPEX. Pemeliharaan meningkatkan keamanan jaringan dari ancaman luar dengan cost type CAPEX. Nah, selanjutnya itu ada biaya operasional, mengurangi biaya penyimpangan fisik dan meningkatkan aksesibilitas dengan cost type OPEX. Nah, total anggaran yang diperlukan untuk pengembangan sistem dan infrastruktur TI ini adalah sebesar 1 miliar rupiah. Anggaran ini itu meliputi biaya untuk upgrade server, lisensi perangkat lunak, pelatihan karyawan, dan penguatan keamanan jaringan, serta penyimpangan cloud. Nah, ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, pemelatihan, pemeliharaan, serta biaya operasional. Yang kelima itu ada tahapan proses IT procurement. Nah, proses IT procurement ini yang harus dilakukan oleh perusahaan inovasi digital untuk memilih vendor yang tepat itu mencakup beberapa tahapan. Tentunya yang pertama kita perlu mengidentifikasi kebutuhan IT-nya, mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kebutuhan bisnis organisasi, termasuk semisalnya itu proses bisnis yang ada. Terus yang kedua itu penilaian vendor dan produk TI. Nah, di sini kita menilai reputasi pengalamannya, kualitas produk dan layanan yang ditawarkan olehnya, kemampuan dukungan teknis dan harga yang ditawarkan oleh vendor. Yang ketiga itu negosiasi kontrak. Melakukan negosiasi mengenai jangka waktu kontrak, harga jaminan kualitas produk dan layanan, serta standar keamanan informasi. Yang keempat, implementasi produk TI. Nah, tahap ini itu mencakup pemasangan, konfigurasi, pengujian, pelatihan, migrasi data, serta pemeliharaan, dan dukungan teknis untuk memastikan produk ini berfungsi dengan baik. Yang kelima itu ada evaluasi vendor dan produk TI. Setelah implementasi, tentunya ada evaluasi. Nah, ini dilakukan untuk menilai kualitas produk dan kinerja vendor. Yang keenam itu ada pemeliharaan dan penghapusan aset TI. Nah, meliputi perbaikan perawatan rutin serta penghapusan aset TI yang tidak digunakan lagi, dengan memastikan keamanan data selama proses ini. Yang keenam,
Kriteria pemilihan vendor dalam memilih vendor untuk proyek pengembangan sistem baru. Perusahaan inovasi digital itu perlu mempertimbangkan beberapa kriteria penting. Adapun beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu tentunya reputasi dan pengalaman. Mengevaluasi reputasi vendor di pasaran dan pengalaman mereka dalam proyek serupa. Yang kedua, itu kualitas dan produk layanan. Memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh vendor itu memenuhi standar kualitas yang diperlukan dan dapat memenuhi kebutuhan spesifik untuk perusahaan. Yang ketiga, itu dukungan teknis. Kemampuan vendor untuk memberikan dukungan teknis yang baik sangat penting. Yang keempat, itu harga yang sangat kompetitif. Yang kelima, itu kemampuan untuk berintegrasi. Yang keenam, keamanan produk. Yang ketujuh, ketersediaan pemulihan bencana. Nah, ketersediaan pemulihan bencana ini, vendor itu harus memiliki rencana pemulihan bencana dan keberlanjutan bisnis untuk memastikan bahwa layanan itu tetap tersedia dalam situasi darurat apapun. Yang terakhir, 8, tentunya kemampuan inovasi. Pertimbangkan kemampuan vendor itu dalam mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan inovasi dalam bidang TI, agar solusi yang diberikan itu tetap relevan di masa depan. Nah, dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria ini, perusahaan inovasi digital itu dapat memilih vendor yang tepat untuk mendukung keberhasilan proyek pengembangan infrastruktur IT mereka. Yang ketujuh, flowchart dan proses IT management. Adapun flowchartnya sebagai berikut. Yang pertama itu pengajuan permintaan perubahan ini dilakukan oleh pemangku kepentingan. Yang kedua itu ada tinjau permintaan perubahan, menilai dampak dari perubahan yang diusulkan terhadap sistem dan operasional. Terus yang ketiga itu ada persetujuan perubahan, ini mendapatkan persetujuan atau tidak dari manajer perubahan dan tim CIB. Kalau tidak maka harus kembali ke awal lagi, ke bagian pertama. Yang keempat, penyusunan rencana perubahan. Menyusun rencana untuk implementasi perubahan, termasuk jadwal sumber daya yang dibutuhkan. 5. Implementasi perubahan. Melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. 6. Evaluasi perubahan. Menilai hasil dari implementasi untuk memastikan bahwa perubahan berhasil dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, yang ketujuh, terakhir, penutupan perubahan. Menyelesaikan proses manajemen perubahan dengan mendokumentasikan hasil dan menutup permintaan perubahan. Yang kedelapan, matriks Raci IT Change Management. Untuk menyusun matriks Raci, Responsible Accountable Consultant Informant dalam IT Change Management, di perusahaan inovasi digital ini perlu mengidentifikasi peran-peran yang terlibat dalam proses tersebut. Berikut adalah tabel Raci yang menggambarkan tanggung jawab masing-masing peran dalam proses IT Change Management perusahaan inovasi digital. Yang pertama, permintaan perubahan. Change Manager dan Change Initiator bertanggung jawab. CIB pihak yang harus diajak berkonsultasi sebelum keputusan diambil. Change Owner pihak yang memiliki tanggung jawab akhir dan harus memastikan bahwa tugas selesai. Nah, dengan menggunakan tabel ini, perusahaan inovasi digital itu dapat lebih terstruktur dalam mengelola perubahan TI, memastikan bahwa semua pihak itu terlibat sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Yang kesembilan, pentingnya keamanan informasi. Penerapan keamanan informasi dalam proyek pengembangan sistem baru di perusahaan inovasi digital ini sangat penting karena beberapa alasan utama. Yang pastinya pertama itu perlindungan data yang sensitif. Terus yang kedua itu kepercayaan stakeholder. Stakeholder yaitu membangun kepercayaan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis juga tentunya. Nah, yang ketiga itu ada kepatuhan regulasi. Di sini itu memastikan perusahaan itu memenuhi persyaratan hukum untuk menghindari denda dan sanksi. Yang keempat tentunya mengurangi risiko kerentanan. Nah, di risiko kerentanan ini mengidentifikasi dan pengurangan risiko kerentanan. Yang kelima itu keberhasilan proyek. Keamanan yang baik itu mendukung kelancaran proyek sehingga menghindari penundaan dan pembengkakan biaya. Yang keenam, operasional berkelanjutan. Memastikan operasional perusahaan itu tetap lancar dan efisien. Nah, secara keseluruhan, keamanan informasi ini tidak hanya melindungi aset perusahaan, tetapi juga mendukung keberhasilan proyek dan kelangsungan operasional. Yang ke-10, langkah-langkah keamanan informasi. Berikut adalah langkah-langkah keamanan informasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, keamanan vendor, yaitu pastinya memastikan ketentuan keamanan informasi yang tercantum dalam kontrak dengan pihak ketiga melakukan audit penerapannya. Yang kedua, kebijakan keamanan, menyusun dan mendokumentasikan kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga, keamanan sumber daya manusia, melakukan pemeriksaan latar belakang pegawai, pastinya, serta menetapkan ketentuan keamanan. Yang keempat itu keamanan operasional, mengimplementasikan kontrol keamanan IT seperti anti-malware, pemantauan log, dan konfigurasi yang aman.
Yang terakhir ada keamanan fisik dan lingkungan, melindungi fasilitas pemrosesan informasi dari ancaman lingkungan dan akses yang tidak sah serta merawat peralatan dengan baik. Sekian presentasi laporan ujian akhir semester saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.